Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Di sini, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai pekerjaan struktur kolom pada pembangunan gedung baru Puskesmas Prangin 3, Kabupaten Demak. Sebelum saya memaparkan atau menjelaskan materi yang saya akan sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salma Safira Inayati, biasa dipanggil Salma, dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang, program studi D3 Konstruksi Gedung kelas KG1D dengan NIM 31121322 dengan nomor presensi 22. Mungkin kebanyakan orang sudah tahu puskesmas itu apa. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit atau mengulang sedikit mengenai pengertian dan tujuan pembangunan puskesmas. Untuk pengertiannya, Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disingkat dengan Puskesmas adalah fasilitas yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Puskesmas itu dibangun, tujuannya apa sih? Nah, pada pembangunan puskesmas ini bertujuan yang pertama, mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. Yang kedua, mempermudah akses kesehatan masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya, saya akan membahas sedikit atau singkat mengenai administrasi proyek pembangunan Puskesmas Prangin 3 ini. Administrasi proyek biasanya berisi mengenai data-data proyek tersebut. Nah, data-data proyek berisi dua, yaitu data administrasi dan juga data teknis. Nah, yang pertama saya akan sampaikan yaitu data administrasi pada proyek pembangunan Puskesmas Prangin. Data administrasi ini terdiri dari nama proyek, lokasi proyek, pemberi tugas, konsultan perencana, penyedia jasa, dan juga waktu pelaksanaannya. Untuk nama proyeknya itu, Pembangunan Puskesmas Prangin 3. Untuk lokasinya berada di Jalan Pucang Gading, Batursari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Untuk pemberi tugasnya itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Konsultan perencananya dari CV Akdi Indo Konsultan, penyedia jasanya dari PT Jalan Nusa Bangun Persada, dan waktu pelaksanaannya kurang lebih 150 hari kalender atau sekitar 5 bulan. Yang kedua ada data teknik. Data teknik terdiri dari luas bangunan, tinggi gedung maksimal, jumlah lantai, jenis struktur bawah, jenis struktur atas. Untuk luas bangunannya sendiri, pada lantai 1 kurang lebih 160,63 meter persegi, lantai 2 kurang lebih 169,76 meter persegi, untuk lantai 3 179,68 meter persegi. Tinggi gedung maksimalnya yaitu kurang lebih 14,72 meter, jumlah lantainya ada 3 lantai, untuk jenis struktur bawahnya ada 3 yang digunakan yaitu pondasi borpel diameter 30 cm, pelkap beton bertulang K225, T-beam bertulang K225. Nah, arti K225 itu adalah K225 itu merupakan salah satu jenis mutu beton dengan kuat tekan mencapai 225 km persegi. Selanjutnya untuk jenis struktur atasnya yaitu menggunakan kolom beton bertulang K225 dan balok beton bertulang K225. Jadi untuk struktur bawah dan struktur atas menggunakan jenis mutu beton yang sama. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pekerjaan struktur kolom. Yang akan saya bahas nanti ada 4 mengenai pekerjaan struktur kolom, yaitu spesifikasi alat, spesifikasi bahan, spesifikasi kolom, dan metode kerjanya itu seperti apa. Spesifikasi alat. Alat itu berperan penting dalam menunjang keberhasilan suatu proyek, dan penggunaan alat kerja dapat mempercepat waktu pelaksanaan, mempermudah pelaksanaan, dan meningkatkan efektivitas pekerjaan. Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam proyek pembangunan gedung baru Puskesmas Prangin 3 Kabupaten Demak. Yang pertama ada truk molen, konkrit pump, dump truck, peranca atau scaffolding, troli material, peralatan las, water pass, gerinda, senang timbang, berbender, bercutter, konkrit vibrator, katrol otomatis, dan peralatan penunjang lainnya. Untuk spesifikasi bahan yang digunakan terdiri dari Portland Cement atau PC, agregat, kerikil, beton ready mix, besi lonjoran, baja, plywood, kawat benderet, dan yang terakhir adalah kayu usuk. Sebelum melangkah ke metode kerja, saya akan menyampaikan mengenai pengertian kolom. Kolom merupakan suatu elemen
struktur tekan yang memegang peranan penting dalam suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total. Fungsi kolom itu sendiri adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan di pondasi. Nah, di sini sebelumnya saya akan memaparkan mengenai tipe-tipe atau spesifikasi atau jenis-jenis kolom yang digunakan pada proyek pembangunan ini. Yang pertama, kolom K1. Kolom K1 berukuran 50 x 50 cm dengan spesifikasinya 12D19 yang artinya besi ulir berdiameter 19 dengan isi 12 besi untuk satu kolomnya. Yang kolom selanjutnya, kolom K1A, ukurannya sama dengan kolom K1, namun yang membedakannya adalah spesifikasinya, yaitu 12D16. Artinya, besi ulir berdiameter 16 dengan isi 12 besi untuk satu kolomnya. Untuk selanjutnya, kolom K2. Kolom K2 berukuran 40 x 40 cm dengan spesifikasi 12D19 yang artinya besi ulir diameter 19 dengan isi 12 besi untuk satu kolomnya. Dan kolom K3 yang berukuran 30 x 30 dengan spesifikasi 8D16 yang artinya besi ulir diameter 16 isi 8 untuk satu kolomnya. Dan yang terakhir adalah kolom KP atau kolom praktis berukuran 15 x 15 cm dengan spesifikasi 2 diameter 10 yang artinya besi polos diameter 10 isi 2 besi bagian atas, 2 besi bagian bawah untuk satu kolomnya. Nah, kolom praktis ini biasanya digunakan sebagai di sela-sela antara dinding. Berikut adalah metode pelaksanaan pekerjaan struktur kolom. Terdiri dari penentuan as kolom, pembuatan tulangan kolom, pemasangan tulangan kolom, pembuatan bukisting kolom, pengecoran, dan yang terakhir adalah perawatan beton kolom. Penentuan as kolom. Titik-titik dari as kolom diperoleh dari hasil pengukuran dan pematokan. Hal ini disesuaikan dengan gambar yang telah direncanakan. Cara menentukan as kolom membutuhkan alat-alat seperti meteran, benang, spidol, dan lain-lainnya. Untuk prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, penentuan as kolom dengan memasang patok terlebih dahulu, lalu ditarik benang berdasarkan shop drawing. Yang kedua, buat as kolom dari garis pinjaman. Yang ketiga, pemasangan patok as bangunan atau kolom. Nah, di situ ada gambar atau foto pada saat pelaksanaan penentuan as kolom. Selanjutnya, pembuatan tulangan kolom. Proses pekerjaan pembesian dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembesian atau perakitan tulangan kolom dikerjakan di satu tempat yang sama di lokasi proyek pembangunan Puskesmas Peragen 3. Yang kedua, pada pembesian kolom, tulangan utama menggunakan D19 dan D16, sedangkan untuk sengkang menggunakan D10 dengan jarak sengkang 200 mm atau 20 cm. Yang ketiga, perakitan tulangan kolom harus sesuai dengan gambar kerja. Yang keempat, pemasangan tulangan utama. Sebelum memasang sengkang, terlebih dahulu dibuat tanda pada tulangan utama. Selanjutnya adalah pemasangan sengkang. Setiap pertemuan antara tulangan utama dan sengkang diikat oleh kawat bendrat dengan sistem silang. Nah, untuk tulangan utama itu adalah besi yang berdiri, jadi yang vertikal itu dinamakan tulangan utama. Nah, untuk sengkang itu besi yang berbentuk segi empat yang berjumlah banyak yang disusun setiap jarak 200 mm. Pemasangan tulangan kolom. Setelah tulangan selesai dirakit manual oleh tenaga kerja atau pekerja, rakitan tersebut selanjutnya diangkut ke lokasi yang akan dipasang. Setelah besi terpasang pada posisinya dan cukup kaku, lalu dipasang beton decking. Beton decking ini berfungsi sebagai selimut beton. Nah, orang Jawa biasanya menyebut beton decking ini dengan nama tahu-tahu. Nah, beton decking itu terbuat dari adonan spesi atau mortar. Pembuatan bukisting kolom. Bahan-bahan yang digunakan yaitu plywood dan hollow. Untuk ketentuan umumnya, yang pertama, konstruksi bukisting kolom harus kuat dan kokoh dari pengaruh tinggi pengecoran dan kecepatan pengecoran. Yang kedua, konstruksi bukisting sesuai dengan shop drawing dan sudah memperhitungkan kekuatannya dan juga sudah disetujui oleh pengawas. Untuk langkah kerjanya, tentukan terlebih dahulu ukuran dimensi penampang kolom yang akan dibuat. Pada proyek ini menggunakan penampang dimensi 50 x 50 cm, 40 x 40 cm, 30 x 30 cm. Yang kedua, menentukan rencana ketinggian kolom yang akan dibuat, yaitu 4 meter. Pemasangan bukisting kolom.
Setelah bekisting selesai dirakit, selanjutnya diangkut ke lokasi yang akan dipasang. Pastikan bekisting tepat dalam posisi tegak dan rapat dengan menggunakan unting-unting. Pekerjaan kolom. Langkah kerja pekerjaan kolom adalah sebagai berikut. Terdapat dua, yaitu pekerjaan persiapan dan pekerjaan pengecoran. Pada pekerjaan persiapan, sebelum dilaksanakan pengecoran, kolom harus dibersihkan dari kotoran dengan disemprot dengan air agar menghindari kerusakan atau penurunan kekuatan. Pelaksanaan pengecoran. Pengecoran menggunakan beton ready mix dengan kapasitas 7 meter kubik yang disalurkan menggunakan concrete pump. Penuangan beton dilakukan secara bertahap, yaitu dituang sepertiga tinggi kolom lalu ditusuk-tusuk atau dipadatkan menggunakan vibrator atau bisa menggunakan bambu yang panjang. Hal ini itu dilakukan untuk menghindari segregasi, yaitu pemisahan agregat yang dapat mengurangi mutu beton. Selama pengecoran berlangsung, pemadatan beton menggunakan vibrator harus sampai ke dasar kolom. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan rongga-rongga udara serta untuk mencapai pemadatan yang maksimal. Dan yang terakhir yaitu mengenai perawatan beton kolom. Kolom yang sudah dicor dan telah padat tetap membutuhkan perawatan. Metode perawatan yang dilakukan pada proyek ini adalah metode curing yang menggunakan air. Air disemprotkan ke kolom yang sudah dicor dan padat melalui selang, sehingga membasahi seluruh permukaan beton. Nah, itu materi mengenai pekerjaan struktur kolom pada proyek pembangunan gedung baru Puskesmas Merangin 3, Kabupaten Demak yang bisa saya sampaikan. Semoga materi-materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.